bahwa kalau kita ingin tersenyum dalam keadaan tersenyum menghembuskan nafas yang terakhir, maka seharusnya pendekatan kepada Allah, pendekatan secara vertikal kepada Allah itu harus menggunakan disiplin waktu yang baik. Bukankah Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, apakah amal yang terbaik untuk memasukkan ke dalam surga Jannatun Naim? Rasulullah menjawab dengan kalimat yang singkat, as-salatu fi awwali waktiha. Setelah itu kemudian sahabat bertanya lagi, wa yu'amalin ya Rasulullah, kemudian amal apa lagi ya Rasulullah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunajjina min yaumina hadza ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azimil qail wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Duribat alaihimudz dzillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Wa ba'u bighadabin minallah. Wa duribat alaihimul maskanah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin. Tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pirsawan yang berbahagia, puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla adalah satu sikap yang terbaik menghiasi jumpa kita di pagi hari ini. Karena hanya atas izin dan ridhonya lah pada kesempatan yang terbaik ini, pada kesempatan yang amat berharga ini, kita dapat menikmati kuliah fajar. Mudah-mudahan sebagai umat Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai hamba Allah yang beriman, mudah-mudahan kita akan mendapatkan kebahagiaan minat dunia ila yaumil akhirah. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pirsawan yang berbahagia, kebahagiaan dunia dan akhirat itu sangat perlu bagi kita umat manusia, karena pada hakikatnya Allah menciptakan manusia ini, kehidupannya tidak hanya di dunia saja, tetapi juga akan hidup di alam akhirat. Malah Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali memberikan penjelasan tentang mengapa sih rukun Islam itu ada 5. Ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, dan ada haji. Kalau tentang rukun Islam yang 5, saya yakin kita semuanya sudah hafal. Tetapi apa kaitannya rukun Islam yang 5 ini dengan kehidupan umat manusia? Kata Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, rukun Islam yang 5 ini sebenarnya sebuah cermin bahwa setiap umat manusia ini akan mengalami 5 terminal kehidupan. Yang pertama, hidup di alam janin. Ketika 4 bulan kita berada dalam kandungan ibu kita, ditiupkanlah ruh, mulailah ada kehidupan secara fisik material. Setelah 5 bulan 10 hari kita berada dalam kandungan ibu kita, dari seluruh jumlah 9 bulan 10 hari, kemudian kita memulai kehidupan di alam dunia. Kehadiran kita di alam jagat raya ini biasanya senantiasa ditandai dengan suara tangis. Setiap cabang bayi yang lahir di alam jagat raya ini biasanya selalu menangis. Lahir procot, oe, oe.
Dan memang tidak pernah ada bayi lahir kemudian tertawa terbahak-bahak. Procot, hahaha, nggak ada itu. Selalu menangis. Sementara orang lain, keluarga, sanak, famili, handai tolan, apalagi sang ayah, tertawa ria. Kita datang di dunia dalam keadaan menangis. Orang lain tertawa, mengucapkan selamat sebagai tanda bahwa semuanya itu merasakan kegembiraan, kesenangan atas datangnya seorang saudara ke alam dunia ini. Dalam proses yang tidak terlalu lama, menurut baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, umur umat manusia itu tidak terlalu jauh dari umur Nabi. Umur Nabi kira-kira 63 tahun. Jadi kontrak kita di dunia ini kira-kira sekitar 63 tahun. Lebih tidak terlalu jauh, kurang juga tidak terlalu jauh. Mudah-mudahan kita diberikan tambahan. Tapi bukan hanya sekedar tambahan umur, tetapi juga tambahan keberkahan dalam kehidupan kita. Panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 63 tahun, rata-rata umur umat Muhammad, kemudian kita akan meninggalkan terminal yang kedua, yaitu terminal dunia. Kita akan memasuki terminal yang ketiga, disebut dengan terminal alam barzah. Diawali prosesnya dengan sebuah kematian. Setiap umat manusia pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Demikian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang bagaimana akhir kehidupan umat manusia di dunia ini. Pada saat kita akan menghembuskan nafas yang terakhir, seharusnya kondisinya menjadi berbalik. Kalau kita dulu datang di dunia dalam keadaan menangis, sementara orang lain tersenyum, maka seharusnya begitu kita meninggalkan dunia, memasuki alam barzah, sebagai terminal yang pertama alam gaib yang akan disusul dengan terminal alam mahsyar dan alam akhirat, seharusnya keadaannya kita rubah. Kalau dulu kita datang di dunia dalam keadaan menangis, orang lain tertawa, maka ketika kita meninggalkan dunia, kita harus meninggalkan dunia dalam keadaan tertawa, tersenyum, sementara orang lain menangis. Begitulah seorang ahli tasawuf berfilsafah dalam hidup ini. Kalau Anda datang di dunia dalam keadaan menangis, orang lain tertawa, maka pada satu saat Anda meninggalkan dunia, seharusnya Anda tertawa, orang lain yang menangis. Kaum muslimin, para pirsawan yang berbahagia, ungkapan tertawa dan menangis dan tertawa, menangis kita datang, dan ketawa ketika kita meninggalkan, itu pada hakikatnya adalah merupakan satu cerminan dari sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 113, di mana Allah menyatakan, "Duribat 'alaihimudz dzillatu ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Wa ba'u bighadabin minallah wa duribat 'alaihimul maskanah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun." Kalau seorang ahli tasawuf berpesan agar kalau kita datang di dunia dalam keadaan menangis, sementara orang lain tertawa, agar nanti kita tinggalkan dunia, ganti kita yang tertawa, orang lain yang menangis, maka itu sebenarnya cerminan dari surat Ali Imran yang saya baca tadi. Di mana misi daripada Al-Quran yang merupakan sumber Islam itu adalah, yang pertama, hablum minallah, perbaiki. Orang kalau hablum minallah baik, insya Allah nanti ketika akan meninggal dunia dalam keadaan tersenyum. Mengapa? Dalam sebuah hadis dijelaskan, orang kalau dalam keadaan husnul khotimah, ketika meninggal dunia, meninggalkan alam jagat raya ini, sudah datang janji Allah, malaikat Ridwan, memberikan bayangan tentang surga Jannatun Naim yang jauh lebih indah daripada kehidupan di alam jagat raya yang dipenuhi dengan problematika dan masalah ini. Saya menjadi ingat dengan salah seorang saudara saya, salah seorang alim besar di Jakarta ini, yang baru-baru saja meninggalkan kita. Beliau adalah seorang yang mukhlis, orang yang ibadahnya kepada Allah demikian kuat,
Sholatul lailnya kuat. Sholat fardunya demikian disiplin. Sehingga ketika beliau akan ziarah ke Wali Songo, beliau mampir ke Cirebon. Sowan dulu. Ziarah dulu ke Sunan Gunung Jati. Ketika itu masuk waktu zuhur. Beliau melaksanakan sholat zuhur jamak takdim. Jamak takdim dan qashar. Selesai melaksanakan sholat zuhur. Terus kemudian takbir untuk melaksanakan sholat asar. Allahu Akbar. Tiba-tiba malaikat Israel datang. Dicabutlah roh almarhum ini. Wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ketika akan sholat asar. Beliau dicabut rohnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui malaikat Israel. Dalam keadaan tersenyum beliau meninggal. Saya melihat sendiri bagaimana wajah beliau dalam keadaan ceria. Seakan tidak ada beban dalam kehidupannya. Kita bisa bayangkan saudara. Begitu cepatnya arwah almarhum itu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saja sholat beliau yang zuhur dan asar tadi dilaksanakan jamak takhir. Dan itu boleh menurut hukum agama karena dalam keadaan musafir. Maka artinya beliau sudah masuk waktu zuhur dan belum sempat melaksanakan sholat zuhur. Tapi karena beliau sudah melaksanakan sholat zuhur dan asar itu dinaikkan jamak takdim. Pas Allahu Akbar mau melaksanakan sholat asar, sudah keburu dicabut rohnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Senyum almarhum tidak pernah akan saya lupakan. Ketika saya melihat jenazah almarhum dikebumikan di rumahnya. Di depan masjid almarhum. Ini merupakan satu contoh. Bahwa kalau kita ingin tersenyum dalam keadaan tersenyum menghembuskan nafas yang terakhir. Maka seharusnya pendekatan kepada Allah. Pendekatan secara vertikal kepada Allah itu harus menggunakan disiplin waktu yang baik. Bukankah Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, apakah amal yang terbaik untuk memasukkan ke dalam surga Jannatun Naim? Rasulullah menjawab dengan kalimat yang singkat, as-salatu fi awwali waktiha. Setelah itu kemudian sahabat bertanya lagi, wa yu'amalin ya Rasulullah, kemudian amal apa lagi ya Rasulullah? Yang akan mengantarkan saya untuk bisa masuk ke dalam surga Jannatun Naim. Untuk yang kedua kalinya Rasulullah menjawab lagi. As-salatu fi awwali waktiha. Sampai 3 kali pertanyaan itu tetap dijawab. As-salatu fi awwali waktiha. Baru yang terakhir Rasulullah menjawab. Birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua.